البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Lakumar, ma hiya mawani'ut taklif? Sahih. Aina ad-dalil? La Abdurrahman. يا حديث ضعيف، حديث ضعيف، دليل من القرآن. هذا النسيان والخطأ، هنا الجهل. طيب نعم. طيب من السنة، دليل من السنة على أن الجهل من موانع التكليف. لا فوزان. دليل من السنة إسماعيل. kisah Muawiyah ماذا؟ Muawiyah نعم ماذا؟ كيف قصته؟ Tidak boleh? Tidak boleh? Matanya rahmatullah. Kenapa? Nah. Bagaimana anna Rasulullah SAW lam ya'murhu bi i'adati shalah. Baik. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الجاهل فعلمه. طيب نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى والنسيان، النسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، ذهول القلب
an syai'in ma'lumin. Zuhul ghaflah. Zuhulul qalb an syai'in ma'lum. Lalainya hati dari sesuatu yang maklum. Faman fa'ala muharraman nasiyan fala syai' alaihi. Wa man fa'ala muharraman nasiyan fala syai' alaihi. Barang siapa yang berbuat sesuatu yang haram nasiyan, karena lupa, zuhul, fala syai' alaihi, maka tidak ada sesuatu atas dirinya, tidak ada hukuman, tidak ada uqubah, tidak ada qada dan sebagainya. Fala syai' alaihi, tidak ada sesuatu yang kemudian menjadi tanggung jawab dia. Kaman akala fi siyami nasiyan, kaman akala fi siyam nasiyan. Gimana? Kaman akala fi siyami nasiyan, puasanya batal enggak saat? Subhanallah, ada orang puasa makan nasi enggak batal? Batal loh, sekarang batal. Nasiyan bahasa Arab ya, bukan nasiyan maf'ul bih. Kawan akala fi siyami nasiyan, nisyan. Baik, sedikit berhumor biar nggak ngantuk. Proses ngantuk nggak? Kalau di sini nasiyan hal, ya. Kaman akala fi siyami nasiyan, sebagaimana orang yang makan waktu puasa nasiyan karena lupa nasi. Fala syai'a alaihi, fala syai'a alaihi, maka tidak ada dosa baginya, tidak batal puasanya, tidak harus mengqadha, tidak. Sehingga kalau ditegur, ada orang, loh kamu puasa kok minum, harus langsung berhenti, bukan sebentar dulu. Nah itu kalau itu sudah bukan nasihan lagi, karena yudakkar, karena dia sudah diingatkan, ya. Jadi maksudnya fi halin nisyan, fi halin nisyan. Tapi kalau dia sudah diingatkan kemudian kok masih meneguk air atau makan makanan, maka batal ya, karena dia sudah tidak lagi lupa. Baik, nah. Kaman akala fi siyam nasiyan, wa man taraka wajiban nasiyan fala syai'a alaihi hala nisyanihi. Ndur hala nisyanihi. Wa man taraka wajiban, siapa yang meninggalkan sesuatu yang wajib karena nasiyan, karena lupa, fala syai'a alaihi hala nisyanihi, maka tidak ada dosa padanya di waktu dia lupa. Seperti waman taroka tasmiyah inda dzabh, kaman taroka tasmiyah inda dzabh. Siapa artinya Ibrahim? Hah? Kaman taroka tasmiyah inda dzabh. Nah, artinya itu, artinya Anta Abdurrahman. Subhanallah, kok jadi lupa Anta Abdurrahman, gimana? Inilah ketika seperti apa? Ketika membeli? Nah, seperti orang yang meninggalkan tasmiyah inda dzabh ketika menyembelih. Jadi kalau kewajiban, dia meninggalkan sesuatu yang wajib, fala syai'a alaihi, dia tidak dosa. Kalau lupa, apa? Lupa, kalau sengaja ya dosa. Makanya tidak dosa dia, cuman sebenarnya tidak halal. Kaman taroka kewajiban, seperti kaman taroka tasmiyah inda dzabh nisyanan, karena lupa, fala syai'a alaihi, tidak dosa.
Kaman taraka salatan nasiyan. Kaman taraka salatan nasiyan. Fala syai' alaihi. Sahih? Fala syai' alaihi inda nisyanihi. Apa artinya itu? Ubaid, kaman taraka salatan nasiyan fala syai' alaihi hala nisyanihi. Abdullah. Sekarang kan waman taraka wajiban nasiyan. Siapa meninggalkan sesuatu yang wajib karena lupa, fala syai' alaihi hala nisyanihi. Kita contohkan kaman taraka salatan nasiyan fala syai' alaihi hala nisyanihi. Gimana? Anda diski anda. Seperti orang yang meninggalkan sholat karena lupa, maka fala syai' alaihi, maka tidak ada dosa baginya ketika dia lupa. Makanya dalam hadis man nasiya sholatan fa waqtuha hina dzakaraha. Man nama an sholatin au nasiya. Siapa yang nama an sholatin au nasiyan faqtuhu au faqtuha hina dzakaraha, maka disebutkan ini ada hadis di bawah. Walakin alaihi fi'luhu idza dzakarahu. Akan tapi wajib dia mengerjakan apabila dia ingat, ya. Oh iya, dulu pernah belum sholat 5 tahun yang lalu belum sholat subuh. Sholat subuh kok lupa gimana? Sholat duhur, sholat apa? Al-muhim karena lupa. Dia perasaan sudah mengerjakan, ternyata belum. Ternyata kemudian dia lagi duduk di kursi, melihat ke langit, ingat. Ternyata dulu pernah 5 tahun yang lalu belum sholat duhur, padahal di tengah malam jam 12. Gimana sholatnya? Besok atau jam 12 malam? Langsung, bukan besok. Waktunya hina dzakaraha, karena waktunya ketika ingat, ya langsung di saat itu sholat. Baik. Walakin alaihi fi'luhu idza dzakarahu, akan tapi wajib mengerjakannya apabila dia ingat. Di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha. Man nasiya sholatan, barang siapa yang lupa suatu sholat, falyusalliha, ini amr, fal yusalliha, maka hendaknya dia mengerjakan idza dzakaraha, jika dia ingat. Ada orang lupa belum sholat witir, atau lupa nggak sholat malam, jam 12 siang ingat, saya tadi malam belum witir. Gimana itu? Abdul Nyanta. Gimana? Kenapa itu? Nah ini, kalau orang lupa sholat, maka dia sholat ketika ingat. Sholat wajib. Mana saya sholat wajib. Fadisaliha idza dzakaraha, dalam lafaz manama an sholatin aw nasiya fa waqtuha hina dzakaraha. Hadis muttafaq alaih, cuman beda lafaznya sedikit. Ini kalau nisyan karena lupa, demikian. Tapi kalau orang sengaja meninggalkan sholat, kapan mengqadhonya? Kapan mengqadhonya Abdurrahman Amir? Senang berarti kalau gitu. Wajib bagi dia taubat, ya. Dan kembali sholat.
Nah itu tadi, makanya sudah ada hadis man nama an sholatin fa waqtuha hina dzakaraha. Makanya saya bilang hadis muttafaq alaih, beda lafaz sedikit. Man nama an sholatin, barang siapa yang tertidur dari sholat, ketiduran sampai enggak sholat, sampai itu mana man sholatin fa waqtuha hina dzakaraha. Lagi tidak ceritakan, misalkan lagi duduk kok ingat tuh dulu kayaknya pernah nggak sholat duhur, nah itu lupa, karena lupa itu. Nama sholatin, waktunya ketika dia ingat. Kapan saja ketika dia ingat sholat langsung. Pingsan. Pingsan. Mana man sholatin termasuk pingsan kalau pingsan, kalau dia waktunya misalnya pingsan sholat duhur belum sholat, pingsan sampai asar, maka dia dijamak karena masih ada waktu untuk menjamak. Jadi kalau sudah lewat waktunya, misalkan sadarnya di waktu maghrib, seperti orang operasi dibius, ya, sadar nggak itu? Orang dioperasi dibius duhur, dibius duhur, kemudian bangunnya maghrib. Apakah dia kemudian sholat duhur dan asar, kemudian sholat di waktu maghrib? Ini yang lebih kuat, dia gugur di waktu kewajiban, kecuali kalau waktunya masih ada. Kalau jumhur ulama mengqadha. Jumhur ulama mengatakan bahwa dia mengqadha. Wallahu a'lam. Tapi yang lebih rajih, lebih kuat, karena waktunya sudah lewat, maka la syai' alaihi. Ini nisyan, ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, janganlah Engkau siksa kami karena sebab kita lupa. Tapi nisyan betul-betul nisyan, bukan nisyan dibuat-buat. Bukan nisyan dibuat-buat. Kalau orang sekarang banyak nisyan dibuat-buat, supaya mudah, gampang alasannya saya lupa. Nah itu lain lah itu. Saya lupa. Dia bilang lupa itu karena untuk jawaban supaya yang mudah aja. Karena saya lupa. Nah, ini nisyan dibuat-buat. Kenapa? Karena yang namanya nisyan itu zuhulul qalb an syai'in ma'lum. Seseorang lalai dari sesuatu yang maklum, sesuatu yang wadih jelas, cuma dia lalai. Wal ikrah, yang ketiga ikrah, ilzamu syakhsi bima la yurid. Ilzamu syakhsi bima la yurid. Ikrah itu adalah ilzamu syakhs, memaksa, mengharuskan seorang sesuatu yang dia tidak ingin. Memaksa, mengharuskan seseorang sesuatu yang dia tidak menginginkannya. Ma'at tahdid, ya, tentunya dibarengi dengan adanya suatu ancaman, baik bi qatl nafsihi atau itlafi malihi, baik itu bi qatl nafsi, itu dengan ancaman apa, dia akan dibunuh, atau bi itlafi malih, atau akan dihilangkan, dihancurkan hartanya. Kalau kamu tidak berbuat, rumahmu dibakar misalnya, itu kan itlafu mal. Atau biqatil nafs, kalau kamu tidak berbuat, kamu dibunuh. Ini namanya ikrah, ilzamu syakhs bima la yuridu,
matahdidi bil qatl atau itlafil mal, maksudnya itu. Kalau cuman kamu harus minum, kita ya. Belum. Kalau nggak minum, kalau kamu harus minum, kamu harus minum. Kemudian dia minum sendiri. Ini belum sampai ikrah. Belum sampai ikrah. Baiklah. Faman ukriha ala syai'in muharramin fala syai' alaihi. Kaman ukriha ala syai'in muharram fala syai' alaihi. Seperti orang yang dipaksa untuk berbuat sesuatu yang haram. Fala syai' alaihi, maka tidak ada dosa atas dirinya karena dia mengerjakan dalam keadaan mukrah, dipaksa. Tapi hatinya tidak menginginkan demikian. Seperti orang dipaksa minum khamr. Orang dipaksa minum khamr misalnya. Dia dipaksa untuk mengerjakan sesuatu yang haram. Fala syai' alaihi, kalau dalam keadaan mukrah. Sebab kalau enggak minum, kamu dibunuh. Tahu harta kamu akan dibinasakan misalnya. Kaman ukriha 'alal kufri wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sebagaimana orang yang dipaksa berbuat kekufuran sedangkan hatinya mutmain bil iman. Baik itu maksudnya adalah ukriha 'ala kufri qauliyan, ucapan berupa ucapan, atau fi'lan atau berupa perbuatan, kasujud ala sonam. Qauliyan ucapan kufur, atau fi'lan atau perbuatan, kasujud ala sonam, sujud pada patung misalnya. Baiklah. Ini ketika dalam keadaan mukrah, wa qalbu mutma'innun bil iman fala syai' alaihi. Ana dalil laqadani. Ini lupa gimana? Baru saja kemarin disebut. Apa? Kok tiba-tiba ilaman kariha? Mana kufurnya? Yang penting kufurnya dulu. Kok separuh saja gimana? Ana dalil lak iman. Hah? Enggak bayuk. Gimana ini penting dalil? Muhammad tidak mengurutkan cuma. Nah ini separuh, Abdul ini separuh. Gimana kait? Idaman kafaro salah lagi. Mana dipaksanya? Harus betul-betul dihafal, ya. Dalil seperti ini muhim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha. Nur. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Man kafara billah. Kufur billah mengucapkan ucapan kufur billah. Baik itu ucapan atau perbuatan. Baik itu ucapan atau perbuatan. Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukrih. Dikecualikan. Walakin man ukriha. Tapi orang yang dipaksa, sedangkan wa qalbuhu mutma'innun bil iman, maka tidak mengapa, karena jantungnya masih senantiasa tentram dengan keimanan. Walaupun lisan mengucapkan, walaupun anggota badan berbuat, tapi tidak sesuai dengan keinginan yang ada dalam hati. Baiklah. Wa man ukriha 'ala tarki wajibin falaysa 'alaihi khalal ikrah. Ada orang bersumpah. Orang bersumpah, saya tidak akan masuk rumah si fulan. Sumpah. Saya tidak akan masuk rumah si fulan. Lagi tidur, dibopong, dimasukkan rumah si fulan. Nah, padahal dia sumpah, sudah sumpah. Saya tidak akan masuk rumah si fulan.
Baik. Maka apakah wajib bagi dia untuk bayar kafarah karena dia sudah melanggar sumpahnya? Kenapa? Tidak sadar. Sampai di sana sadar, boleh di sini. Sadar. Bukan pingsan. Mutor, gimana mutor? Mukrah, enggak mukrah. Dia tidur. Apa tidur mukrah? Enggak ada keniatan. Karena dia mengerjakan sesuatu tidak ada maksud. Sahih. Waman ukriha ala tarki wajibin, siapa yang dipaksa meninggalkan sesuatu yang wajib, falasya alaih, maka tidak ada dosa pada dirinya halal ikrah ketika dalam keadaan ikrah. Wa alaihi qada'uhu idza zala, maka wajib bagi dia mengqada apabila sudah hilang pemaksaannya. Sudah hilang waktu dia dipaksa, sudah enggak ada paksaan lagi. Kaman ukriha ala tarki shalah, bagaimana dipaksa untuk meninggalkan salat. Atau kharaja waktuha, sehingga keluar waktunya. Dia dipaksa tidak salat zuhur sampai habis waktu salat zuhur. Fa in yalzamuhu qada'uha idza zala ikrah, maka wajib bagi dia qada untuk mengqada ketika sudah hilang ikrahnya. Baik, kecuali kalau masih ada waktunya, maka dia mengqada kalau masih ada waktunya. Kalau sudah lewat waktunya, sudah habis, ya, maka wallahu alam dia tidak mengqada. Masih mengqada kalau jika masih ada waktu. Karena dia meninggalkan sesuatu tersebut karena mukrah. Baik, pada saya alaihi. Tapi kalau dia dipaksa tetap sholat, kemudian dibunuh, mana yang orang dipaksa untuk dia sholat, kemudian dia tetap sholat, kemudian akhirnya dia disiksa, atau apa? Salah apa salah? Salah apa betul dia sikap dia? Anta Ibrahim tidak salah. Afdal. Ya, kalau dia bersabar afdal. Baiklah, man iftara ad-darb. Makanya Imam Bukhari membuat dalam kitabul ikrah, barang siapa yang lebih memilih untuk disiksa, dipukul daripada mengerjakan perbuatan kufur, maksudnya lebih afdal. Pasiyama idza kana imaman yuktada bihi, lebih kalau dia tokoh yang diikuti oleh umat Islam, sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ya, makanya beliau bersabar, lebih memilih untuk disiksa tiap hari daripada mengatakan Al-Quran makhluk. Sebab kalau sampai beliau mengatakan Al-Quran makhluk, subhanallah, manusia itu dah itu semua nanti. Ada orang dipaksa untuk membakar rumah orang. Kalau kamu membakar rumah si fulan, dibunuh. Gimana tuh? Dipaksa. Dibakar. Ini harus paham. Yang dimaksud tidak ada dosa, tidak ada sesuatu pada dia jika pemaksaan itu berkaitan dengan hak Allah Ta'ala. Kalau berkaitan dengan hak agami, maka tidak boleh mengerjakan. Itu maksudnya seperti meninggalkan sholat, mengucapkan ucapan kufur. Ini semuanya berkaitan dengan hak Allah Ta'ala. Tapi kamu harus, kalau bakar rumah fulan, kalau nggak dibunuh, ya mending mati. Kamu nggak boleh merusak barang orang. Karena itu hukukul adami. Qala rahimahullah wa tilkal mawani' inama hiya fi haqqillah.
Nur. Nah, ini makanya perhatikan. Dan mawani tersebut mawani, apa mawani? Hah? Umar? Hah? Penghalang-penghalang, pencegah-pencegah. Ada berapa? 5? 3. Mahiyah. Sahih. Inama hiya fi haqillah. Hanyalah berkaitan dengan hak Allah Ta'ala. Perhatikan. Berkaitan dengan hak Allah Ta'ala. Di'anu mabniyun ala al-afi wa rahmah. Karena hak Allah Ta'ala dibangun di atas pemaafan dan rahmah. Ya kan? Ada orang membunuh 10 orang, kemudian dia taubat, diampuni nggak dosanya? Diampuni? Benar Allah. Jangankan 10, membunuh 100 orang, diterima taubatnya masih. Bainahu wa bainallah, ya. Bainallah, ya. Baik, ini menunjukkan bahwa hak Allah Ta'ala dibangun di atas al-af, maaf dan rahmat. Qul ibadiy alladziina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Betul. Allah Ta'ala mengampuni semua dosa dulu nih. Dosa syirik diampuni enggak? Iya, kalau bertobat diampuni. Semua. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Orang kafir, di masa kafirnya berbuat apa saja, masuk Islam. Qul lil ladzina kafaru yantahu lahum ma qad salaf. Diampuni semua. Nah, ini menunjukkan bahwa hak Allah Ta'ala mabni 'alal 'afwi wal rahmah. Amma fi huquqil makhluqin, adapun pada hak makhluk, hak manusia, makhluk, ya. Fala tumna min domani ma yajibu domanuhu. Maka tidak tercegah dari doman, jaminan sesuatu yang wajib adanya doman. Misalkan orang merusak motor orang, ya doman, ada doman. Baiklah. Dan tidak boleh beralasan ada orang mencuri, ketangkap, saya lupa, gimana bisa dia lupa? Lupa mencuri, nggak berlaku. Ya? Seseorang ketika melakukan atau melanggar hak orang lain, ini 3 ini nggak jadi alasan. Al-jahlu wa lisanul iqrar nggak jadi alasan. Saya melakukan tapi karena jahil nggak jahil, kamu tetap harus bayar gantinya. Ya? Atau nisyan karena lupa tadi apa namanya, ditusuk paku bannya, saya lupa. Nggak lupa, kamu tetap harus bayar ban sama. Itu. Sehingga hal ini tidak berlaku pada hukum adami. Sehingga kalau dia merusak, walaupun dia dipaksa, ya harus doman. Pada hukum asalnya, kalau dipaksa tetap harus bayar doman, jaminan, ya gantinya. Walaupun dia melakukan karena lupa. Ada orang melempar rambutan, ternyata batunya naik kaca orang. Bisa nggak? Afan, saya nggak sengaja, lupa. Ya tetap harus apa? Ganti kaca. Makanya ada orang nembak hewan buruan, pelurunya mengenai orang, mati. Yaitu dia khata. Bukan saya kan nggak sengaja. Nembak apa? Nembak sapi liar. Adapun kena orang kan sengaja. Iya, kalaupun nggak sengaja, karena kamu tetap sebab kamu, ya kamu khata, tetap bayar dia. Tuh. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alasan 3 ini karena jahil, karena nisyan, karena ikrah. Tetap pada hukum asalnya adanya doman. Di dalam yarda sahibul haqqi bisukutihi, jika pemilik hak ini tidak ridho akan gugurnya doman tersebut. Tapi kalau ridho, gimana kacamu pecah, saya
ngelempar mangga tapi kok nganu kaca, nggak apa-apa, gampang, beli baru. Kamu nggak ada apa-apa, apalagi kamu nggak punya uang juga. Ya udah, gugur karena dia sudah ridho. Tapi kalau menuntut ya ganti. Ya kamu harus mengganti. Itu resikonya makanya. Ada orang naikin motor orang, rubuh, spionnya pecah, ganti dia. Begitu. Harus ganti. Saya nggak sengaja kok tadi. Ya sengaja nggak sengaja, yang penting kamu merusak barang orang. Ini nggak jadi alasan. Kita kalau sengaja minum karena dia puasa, baina hakilah. Tapi baina hukul adami tidak begitu. Makanya hati-hati ya dengan barang-barang bukan miliknya. Saya sudah sering mengingatkan. Kamu tidak terbiasa membayar denda sehingga banyak bermudah-mudahan. Ya, karena tidak dibiasakan bayar denda sehingga tidak bermudah-mudahan. Tapi kalau biasa diperlakukan masalah seperti ini, maka orang itu akan jerah. Ya kan? Enggak lagi lah aku suruh bayar, gitu. Makanya itu jika ada denda, jika kalau orang menuntut denda, orang tua nggak boleh marah-marah. Mau anak kecil kok, ya anak kecil ya terserah. Tapi yang penting denda itu halal, karena hak itu. Baik, hak. Itu seperti itu. Adapun mawani tadi tidak berlaku pada hukukul adami, ya. Ada orang produksi es, misalkan lampunya dijeglek, esnya cair, minta denda saja. Berapa esnya disuruh dibayar. Itu hukumnya begitu. Nah iya, kamu produksi es, ya kan? Dijeglek orang listriknya, sehingga esnya menjadi mencair semua. Ini termasuk usaha yang cair. Kerugian, kamu kerugian berapa? Kerugian 50.000, minta aja 50.000. Halal, bukan haram. Itu halal, karena itu memang seperti itu. Itu. Dan itu jadi pelajaran makanya itu orang-orang yang ngotori cat rumah dakwah di kaki, di apa saya denda 50.000 satu orang. Sampai sekarang aman, nggak ada berani lagi, ya. Jadi temboknya dicap kaki, cap jempol, cap tangan, cap apa, tanah gini. Ya saya denda saja. Nggak boleh orang marah, kan itu hak. Itu Islam seperti itu. Kita minta aja, 50.000-an beli cat. Nah setelah itu sudah anak-anak aman. Karena apa? 50.000. Nah, itu kan? Itu kalau diperlakukan seperti itu aman. Ini kenapa tidak aman? Karena orang tidak berlakukan denda. Seperti orang nyoret-nyoret mobil. Ini termasuk saya merasakan hama penyakit yang kita susah menanganinya. Kita udah jaga tiba-tiba ratak. Itu mahal, satu ini 400.000. Ya, satu coret-coret gitu kita ngecatkan 400.000. Itu kalau kebetulan siapa yang ketahuan tak denda benar. Enggak kecil besar denda. Kecil yang kena denda walinya. Kalau didenda, saya yakin orang itu jerah. Kenapa? 400.000. 400.000 gede kan? Iya, besar enggak? Besar. Jadi enggak apa-apa kalau barang antum ada yang kamu dirugikan, dirusak, dirugikan apa? Denda saja. Halal, bukan haram, halal. Halal, bukan? Itu. Jadi jangan menerima, spion saya pecah. Kadang menerima tapi ngerusel. Minta saja ganti spion yang seperti ini. Udahlah, dadanya lebar lega kan, daripada udah nggak diganti, sininya dadanya apa? Sudah sesak saja dan sebagainya. Udah minta aja. Gimana? Ya udah, ganti aja spion yang sama. Selesai. Oleh karena itu tidak halal menggunakan barang orang daripada hukum asalnya kecuali dengan izin. Ada motor parkir, nggak boleh kamu nunggangi motor. Karena itu istiqmal. Karena kamu sudah menggunakan barang orang lain.
Coba, itu peraturan dalam Islam. Qaulul muslim haram, malu, damuhu wa malu. Itu mal, harta. Nggak boleh kamu menggunakan harta orang tanpa izin. Kalau yang punya nggak ridho, nah nggak ridho saya, kamu berapa jam naik motor di situ? Setengah jam, sudah udah bayar aja 50.000. Nah ini kadang orang bermudah-mudahan dalam masalah-masalah, ya kan? Bermudah-mudahan dalam masalah-masalah. Banyak ada motor baru ditumpaki orang, akhirnya apa? Gelior, lampunya pecah, nggak mau ganti. Nah itu salah. Nggak boleh muamalah begitu. Makanya bukan masalah bakhil, bukan masalah pelit, tapi qaulul muslim al muslim haram, damuhu wa maluhu wa irduhu. Makanya kita jangan menggunakan barang bukan milik. Ini biasakan peraturan Islam begitu. Barang bukan miliknya asal pakai. Ini barang siapa? Ini milik siapa? Ya? Nggak boleh. Kalau begitu aman dunia kita. Ya, kamu naruh apa, aman. Anak-anak juga karena gitu, karena tidak dibiasakan adanya apa? Denda. Bahkan orang tuanya kadang protes, doakan anak kecil. Anak kecil, anak besar hukumnya sama. Ya, kalau anak kecil doman pada walinya. Hanya beda dalam penegakan had. Ada anak sebelum balik mencuri, memang tidak dipotong tangannya, karena belum balik. Karena hudud dilakukan bagaimana sudah balik, tapi tetap doman. Jangankan anak kecil, orang gila saja. Tahu orang gila saya? Orang gila mecah kaca rumah orang, ya tetap walinya suruh ganti. Bukan nggak apa-apa orang sudah gila, bukan, tetap suruh ganti. Kan itu hak orang lain, ya, hak orang lain. Makanya perhatikan tuh, anak-anak antum juga dan sebagainya harus dididik. Jangan sampai kamu merusak gini nih, ya, kan itu hak orang lain. Ini disebabkan karena apa? Karena kurangnya pendidikan tentang masalah doman. Kurang pendidikan masalah doman ditanamkan pada anak-anak, sehingga kurang fikih. Dikira kalau anak-anak merusak nggak ada dendanya, ya tetap denda tetap gitu loh. Kira paham Abdul Mamir? Itu denda tetap, kecuali kalau sahibnya ridho. Karena halalnya harta seorang muslim karena kalau dia ridho. Kalau sama-sama tidak ridho nggak bisa. Harus diganti misal. Yang semisalnya harus diganti. Atau yuqawam, atau dinilai harganya berapa. Tuh dikira. Sehingga oleh karena itu jangan bermudah-mudahan, ya, istimal barang orang lain. Jangan mudah-mudahan. Dan juga tanbih, ya. Tanbih juga suka mematikan listrik orang. Ini gimana? Ini orang majnun atau orang apa? Entah apa hubungannya antara dengan listrik dengan meteran orang, ya? Kok dijeglek-jeglek dimatikan, apa hubungannya? Baik yang dikontrakkan di rumah pribadi di mana, nggak usah usil, nggak usah urusan. Dia yang mau bayar listrik, dia yang bayar pulsa, ya terserah. Gimana kok? Apa jeglek-jeglek listrik orang katanya? Ini mufsid namanya, termasuk mufsid, ya? Termasuk mufsid. Apa tujuannya coba? Misalkan listrik lagi jeglek, biar ingat pulsa. Yang punya bilang biarin aja, pulsa kita bayar kok. Ngapain usil? Ini kan orang tidak berakal. Orang tidak berakal, akalnya hilang. Itu belum pernah kena denda. Coba kalau kena denda, ya, saya minta denda pokoknya 1 juta. Gimana? Karena merugikan, ya. Dia jalan gelap-gelap, ya, jidatnya kena dinding, luka, kena denda, ya gitu. Mau mandi, sudah buka ini, nggak ada air, ya, karena listriknya dimatikan. Sudah nongkrong di kloset, dipakai lagi, nggak ada air. Kenapa? Gara-gara listriknya dijeglek orang, kan memalukan betul, menyiksa dia, didenda 1 juta.
Dikira begitu, terapkan aja. Bagi saya membolehkan antum terapkan peraturan Islami supaya orang paham ini Islam begitu. Iya, betul. Gitu. Jadi jangan serba serba nggak tahu hukum. Ini hukum hak adami, boleh kamu menuntut karena halal, boleh, nggak masalah. Yang tidak boleh kan kalau haram, nggak ada apa-apa, kamu saya denda. Lo ngapain? Nggak ngapa-ngapa. Ya itu haram. Nggak ngapa-ngapa, didenda gimana? Kamu saya denda, kenapa? Kamu merusak begini-begini. Nah, ya itu. Makanya jangan main-main ya, Zaid sih tidak, cuma peringatan. Jangan sampai main-main. Ya, apalagi kalau main-main milik-milik saya, tak denda betul. Anda nggak pandang bulu orang tuanya siapa, dan tidak saja denda. Karena apa? Halal. Jadi dirugikan, ya kan? Dirugikan ya gimana? Kita cuma ngeluh dadak, pulang juga sesak nafas, mau makan gak enak. Ya, mending denda saja sekalian. Orangnya kapok, ya kita juga senang. Kan gitu. Ya kan? Barang saya kan jadi baru, bisa. Denda. Makanya denda, perlakukan itu. Orang yang merusak, denda saja. Bisa merusak, denda. Oh, ya, denda. Makanya siapa aja denda. Ada orang sengaja matain keran, misalkan, denda saja, denda. Makanya dulu semenjak keran dikasih denda, alhamdulillah awet. Dulu saya pasang keran seminggu, toklek. Apa kenapa ini? Karena apa? Untuk dolanan, glak. Ya, mungkin digigit sama gigi lah, apa macam-macam. Setelah kita denda, urunan sajalah. Bukan denda sih waktu itu. Ta'awun, urunan, antum harus urunan karena antum yang pakai, nggak tahu siapa matakan. Setelah itu awet. Nggak ada lagi keran sampai bertahun-tahun masih utuh aja. Itu rahasianya, tahu kan? Denda. Baik, nah. Ada orang mau jualan pukis, adornya disimpan. Wah, ini iseng-iseng kan? Simpan kemana? Wah, akhirnya sampai nggak ketahuan, adornya mengembang sampai penuh 1 ember. Pukisnya jadi. Hitung aja, 1 ember pukis, adonannya harga berapa? 500.000, denda 500. Nggak jualan, dapat duit. Nah itu hukum begitu. Hukum begitu. Jadi nggak ada orang iseng-iseng jadinya. Ini kan kenapa? Sebab banyak orang merusak. Karena ketika iseng nggak dikasih denda. Ada orang iseng, sandalnya disimpan. Ada, ya, sandalnya disimpan sampai nggak ketahuan dan sebagainya. Iseng. Setelah itu bilang, sandal kamu saya yang nyimpan. Ya kamu didenda saja. Denda. Makanya gitu. Ini perhatikan. Ini pentingnya orang belajar. Ya, belajar. Yang mabni ala tasamuh hukukullah azza wa jalla. Ada hukukul adami mabni ala apa namanya? Al-bahl. Al-bukhl. Ini. Ala tasyahuh. Itu hukukul adami. Baiklah, bukan tasamuh tapi tasyahuh. Harus kita bayar. Artinya kalau dia menghendaki demikian. Baiklah. Ingat bahwa mawani'ut taklif 3 ini berlaku pada hukuk Allah azza wa jalla. Hukukul adami pada hukum aslinya tidak, kecuali ridho yang punya sahibul haq. Subhanallahi wa bihamdihi.